what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu dosen yang terhormat, Ibu Julianida Siregar MSI, dan teman-teman semua, semoga selalu sehat ya. Saya Sania Salsabila Oktaviani bersama rekan saya yaitu Kak Lu'lu'ai Latifah. Insya Allah di sini akan mempresentasikan tentang filsafat ilmu. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang orientasi keilmuan Islam. Untuk selanjutnya, pembahasan yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Kak Lu'lu'ai Latifah. Islam adalah agama ilmu. Banyak literatur Islam yang memerintahkan mengembangkan keilmuan Islam, memerintahkan untuk manusia berpikir, mengamati, dan meneliti alam semesta. Ilmu agama Islam adalah ilmu yang berbasiskan wahyu, hadis Nabi, dan ijtihad para ulama, seperti ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah peradaban Islam, dan sebagainya. Konsep dasar orientasi keilmuan Islam. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup keilmuan Islam. Pada dasarnya, Islam tidak bisa jauh dan terus berkaitan dengan ilmu. Keilmuan Islam dapat didefinisikan sebagai upaya pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Ruang lingkupnya melibatkan segala aspek kehidupan, mencakup ilmu agama, ilmu dunia, dan keterkaitan antara keduanya. Yang kedua, peran Al-Quran dan hadis dalam pembentukan keilmuan. Al-Quran dan hadis memiliki peran sentral dalam membentuk landasan keilmuan Islam. Al-Quran sebagai wahyu yang langsung Allah memberikan petunjuk moral, etika, dan prinsip-prinsip dasar yang membimbing pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Hadis sebagai penjelasan dan contoh dari ajaran Al-Quran memberikan panduan praktis untuk aplikasi ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Aspek penting dalam orientasi keilmuan Islam ada 3. Yang pertama, tauhid dan keterkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, integrasi ilmu agama Islam dan ilmu dunia. Yang ketiga, konsep ijtihad dalam pengembangan ilmu Islam. Kemudian perkembangan sejarah keilmuan Islam juga ada 3. Yang pertama, kejayaan ilmu pengetahuan Islam pada zaman keemasan. Yang kedua, peran cendekiawan Islam seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Yang ketiga, ada peran madrasah dan universitas Islam dalam mempertahankan ilmu. Nah, untuk selanjutnya ada tantangan dan peluang masa kini. Yang pertama, ada integrasi ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam. Jadi teman-teman, tantangan zaman sekarang adalah bagaimana mengintegrasikan konsep-konsep ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Namun, peluangnya besar karena hal ini dapat menciptakan pemahaman yang holistik dan relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Nah, kalau diibaratkan itu seperti bahan-bahan kue yang berbeda membentuk resep kue lezat. Integrasi ilmu pengetahuan modern dan nilai Islam menyatukan elemen-elemen berbeda untuk menciptakan masyarakat yang seimbang dan harmonis. Yang kedua, ada dialog antar agama dan kebudayaan. Dialog antar agama dan kebudayaan membuka ruang penting untuk pemahaman lintas disiplin ilmu. Dalam dialog ini perlu dipahami bahwa keberagaman agama dan kebudayaan seperti babak baru dalam perkembangan sosial. Tantangan utamanya adalah mengintegrasikan pandangan-pandangan yang beragam tanpa mengesampingkan esensi masing-masing keyakinan dan nilai-nilai budaya. Nah, lalu yang ketiga ada peran Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer.
Islam punya peran keren banget untuk menghadapi masalah zaman now. Jadi Islam bukan sekedar agama, tapi punya prinsip yang bisa ngebantu kita buat menangani tantangan zaman modern. Nah, jadi misalnya konsep keadilan sosial dalam Islam bisa jadi landasan buat nanggepin masalah ketidaksetaraan. Nah, selain itu, nilai etika Islam juga bantu banget buat ngadapin isu teknologi dan globalisasi, biar gak kehilangan akar nilai. Jadi buat kita sebagai mahasiswa nih, mahasiswi bisa gali-gali nilai Islam ini buat diaplikasikan dalam konteks kekinian. Kayak jadi perekat dalam masyarakat multikultural, jadi sumbangsih positif ya buat ngatasi permasalahan zaman now. Ya, seperti itu. Kesimpulan dari apa yang kami sampaikan, keilmuan Islam sebagai ilmu pengetahuan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, karena di dalamnya banyak pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apabila ingin berpedoman pada ruang lingkup pendidikan Islam yang ingin dicapai, maka kurikulum pendidikan Islam itu harus berorientasi dua hal, yaitu tercapai tujuan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah, dan tercapai tujuan hubungan sesama manusia atau hablum minannas. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Saya Sania Salsabila Oktaviani dan Kak Lulu Ailatifah